Teman-teman di siapa di sini yang pengen pakai joki, pengen tahu rekomendasi joki itu seperti apa? Terus kalian berpikir kalau kalian gagal bayar pakai joki bisa nih untuk melunasi hutang-hutang kalian, atau kalian berpikir bobol pinjol ilegal untuk menutupi pinjol-pinjol yang legal, atau mau cari video akhir? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi keuangan, pinjaman online, permasalahan gagal bayar, dan review aplikasi yang baik yang legal atau yang ilegal. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran untuk melunasi segala hutang-hutang kita. Amin. Oke, langsung saja nih di topik bahasan kita. Di topik bahasan ini saya akan membahas tentang masalah joki pinjol lagi nih. Karena banyak banget nih orang akan nanya ke saya, chatting ke saya, "Bang, bisa jokiin apa enggak?" Saya tegasin nih kalau saya itu bukan joki pinjol. Kalau kalian pengen gabung ke grup ya silahkan, kalau pengen konsultasi silahkan. Cuman saya, karena banyak banget yang chat ke saya ya, bahkan bisa sehari bisa puluhan bahkan ratusan gitu. Keterbatasan saya untuk membalas chatting itu. Jadi begini teman-teman ya, tidak sedikit ya kasus gagal bayar atau pinjaman online di mana seorang sudah tidak mampu melunasi hutang-hutang kalian, ya enggak, di aplikasi yang apapun lah gitu kan, baik pinjaman, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Tidak sengaja itu maksudnya kalian memprediksi keuangan kalian tapi akhirnya kalian malah gagal bayar. Nah, ada memang yang tidak sanggup melunasi hutang dan ada juga yang pemain pinjol. Nah, jadi gini nih, pemain pinjol adalah orang yang sengaja meminjam di aplikasi pinjaman online dan memang berniat untuk tidak membayar hutang tersebut. Nah, ini bisa dikatakan mungkin ini joki. Ya, si joki pinjol adalah oknum yang cuma memanfaatkan kondisi lemah seseorang. Ingat ya teman-teman ya, dia itu bukan Robin Hood, bukan orang yang menolong kalian, tapi justru dia yang membawa masalah kalian lebih dalam lagi, malah nambah masalah lagi. Nah, biasanya aplikasi yang dicari adalah pinjol yang ilegal, tapi banyak juga yang dibobol malah legal. Nah, faktanya sekarang ya, dulu mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gampang banget ngejebol pinjol ilegal. Bahkan ini pengalaman saya ya, teman saya ada tuh ngejebol sampai 20 juta, 15 juta di ilegal, di pinjol beranak. Itu mudah dan sangat mudah, tapi itu dulu 2 tahun lalu. Tapi sekarang seiring perkembangan waktunya, mungkin teknologi mereka udah makin canggih, pinjol ilegal tuh susah dibobol. Kecuali kalau kalian tuh nggak pernah gagal bayar sama sekali, atau yang disebut dengan punya rawatan lah atau gimana. Nah, akhirnya si joki-joki pinjol ini kehabisan akal dong. Bagaimana mereka menjebol pinjol ilegal tuh nggak bisa. Pada akhirnya banyak oknum-oknum joki pinjol ngebobol pinjol yang legal OJK. Legal OJK tapi yang gampang cair, yang nggak ada DC-nya. Mereka bilang ini semi ilegal. Pada dasarnya pinjol itu nggak ada yang legal atau ilegal sama semi ilegal. Yang ada cuma 2, legal sama ilegal. Semi legal itu dibuat istilah oknum-oknum DC yang sengaja mau ngebobol pinjol legal OJK. Ya, saya tahu itu kenapa mereka selalu ngebodoh-bodohi orang yang gagal bayar. Ini semi ilegal, tenang aja nggak ada DC-nya. Ya emang ada DC-nya, cuma nasib-nasiban aja kalau tiba-tiba ada DC yang datang. Bang, apa aja bang pinjol legal yang ada DC-nya? Ya banyak juga, misalnya kalian ngebobol UHATAS, pinjam yuk, pinjam gampang. Itu kan pinjol-pinjol yang belum ada DC-nya, ya enggak? Nah, akhirnya si joki-joki pinjol ini sengaja ngebobol pinjol-pinjol OJK karena ketidaktahuan orang-orang yang galbay, ya enggak? Karena ada 102 pinjol nih. Ya orang yang pinjol mungkin nggak tahu ya ada 102 pinjol. Orang baru awal-awal galbay. Mungkin kalau kalian sudah lama-lama galbay, udah tahu beritanya, ujung-ujungnya kalian tahu lah ada 102 pinjol. Dulu mungkin awal pertama kalian pinjol, kalian nggak pernah tahu kan ada 102 pinjol. Nah, inilah celah kalian ditipu atau dibodoh-bodohi oleh joki pinjol. Nah, biasanya aplikasi yang dicari adalah yang tadi disebutin, yang ilegal bahkan yang legal. Nah, orang-orang yang menggunakan data palsu atau mengajukan pinjaman atau data real untuk menjobol pinjol ilegal atau yang disebut dengan yang mudah cair. Nah, ini sebenarnya hanya akal-akalan doang. Oke lah, terserah gitu. Orang mau bilang katanya data busuk lah,
mau data fake. Nah ini malah bikin si joki pinjol ini nggak kehabisan akal untuk membodohi kalian lagi. Ada yang bilang kirim deposit kak untuk bikin data fake. Ini buat apa? Nah oke, begini teman-teman. Sedangkan yang benar-benar mengajukan pinjaman atau menggunakan data asli dan tidak sanggup melunasi hutang di pinjaman online tentu akan merasa bingung ya, resah. Nah apalagi kalau data palsu itu akan ada ancaman untuk pidana karena pemalsuan data. Nah orang-orang yang tidak bisa melunasi cicilan di pinjaman online akan mencari bagaimana cara bisa terlepas dari pinjaman online, yaitu dengan cara pakai joki dan berpikir cara bagaimana menghilangkan jejak cara menghapus data pinjaman online. Mereka akan berpikir bagaimana orang yang gagal bayar itu bisa dihapus data-datanya biar mereka tuh bisa kabur. Oke? Nah, jika kalian mencari cara untuk menghapus data pinjol untuk menghilang jejak agar tidak ditagih lagi, maka saya bilang ya, jawabannya juga tidak ada ya. Tidak ada orang bisa menghapus data pinjol, itu nggak ada. Nah, hanya oknum-oknum penipu yang mencari celah untuk menipu orang-orang seperti kalian yang gagal bayar. Bahkan dalam kesulitan seseorang yang sedang terlilit pinjol, banyak juga penipu yang mengaku sebagai joki pinjol yang menawarkan jasa hapus data. Nah, oke. Nah, si penipu ini mengharuskan nasabah yang sedang kesulitan terlilit pinjol untuk membayar sejumlah uang untuk menghapus data di pinjol sehingga tidak ditagih lagi. Nah setelah uang dibayar, penipu itu pasti akan kabur dan uang pun tidak akan kembali lagi. Oke? Nah jika kalau kalian sedang terlilit hutang atau hutang pinjol, ada yang menawarkan jasa penghapusan data, saya bilang jangan percaya karena itu 100% penipuan. Satu-satunya jalan untuk mengatasi jeratan pinjol adalah dengan menghadapinya. Karena memang nggak ada yang ada cara lagi untuk menghapus data pinjol. Oke, kalau kalian menghapus itu dengan cara membayarnya. Nah, sebelum menghadapi ini, kita harus mengetahui dulu apakah aplikasi pinjol yang kita pinjol itu resmi atau ilegal. Kalian boleh ceklah di situs OJK. Oke. Nah, jika kalau kalian menunggak di pinjol resmi, cara terbaiknya adalah menghadapinya, membayar sesuai kemampuan hingga kita lunas. Negosiasi bila dilakukan dengan pihak pinjol resmi untuk menyelesaikan hutang kita. Sedangkan kalau jika aplikasinya ilegal, caranya salah satunya dengan cara tidak usah dibayar ya, bayar aja pokoknya aja nggak apa-apa. Nah selain karena ilegal, ini jika menunggak di pinjol ilegal, tagihannya pasti akan sangat membengkak dan sulit untuk dibayar. Tidak ada negosiasi yang bisa kita lakukan dengan pihak pinjol ilegal, ya nggak? Jadi nggak pernah ada cara hapus data. Intinya tidak pernah ada cara hapus data pinjol karena data kita sudah masuk ke sistem perusahaan mereka yang adalah oknum-oknum penipu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Oke? Dan satu hal lagi, saya bilang kalian jangan pernah pakai joki pinjol walaupun itu fee di akhir, fee di awal untuk bayar data-datanya atau jasa penghapusan data, itu nggak boleh dan itu jangan kalian lakukan. Oke? Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.